Halo kawan-kawan Seekers, selamat datang di video pertama Nutrisik.id. Sesuai dengan judul videonya, dalam beberapa menit ke depan kita akan menyelam dan membahas lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan cairan tubuh. Sebelumnya kalian sudah tahu belum kalau tubuh orang dewasa setidaknya tersusun atas 70% air loh. Tapi kawan-kawan Seekers heran gak sih? Kok kita nggak kayak jelly ya? Atau kalau ketusuk jarum, yang keluar darah bukan air? Nah, untuk menjawab keheranan yang kalian miliki, langsung aja yuk kita ke topik pertama, yaitu komposisi cairan tubuh. Cairan tubuh dapat dibagi menjadi cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler merupakan cairan yang berada di luar sel dan dapat dibagi lagi menjadi plasma darah dan cairan interstisial atau cairan yang berada di ruang antar sel. Sedangkan cairan intraseluler merupakan cairan yang berada di dalam sel, seperti sitosol yang mengisi ruang sitoplasma. Dapat dilihat pada grafik bahwa 60% cairan yang terkandung di dalam tubuh, cairan intraseluler, menyusun cairan tubuh sebanyak 40%, sedangkan cairan ekstraseluler hanya menyusun sebanyak 20%. Dari 20% cairan ekstraseluler yang menyusun tubuh, dapat dibagi lagi menjadi 5% cairan dalam plasma darah dan 15% cairan pada interstisial. Jika distribusi cairan tubuh ditinjau berdasarkan organ-organ vital, 95% otak manusia tersusun atas air, 82% darah tersusun atas air, terdapat 75% air pada jantung, terdapat 86% air pada paru-paru, dan kurang lebih 83% air terdapat pada ginjal. Gimana kawan-kawan Seekers? Jadi, gak semerta-merta cairan yang ada di dalam tubuh mengalir dan mengisi tubuh kita secara bebas. Karena cairan tubuh terikat pada membran sel, berada di dalam pembuluh darah, dan berada di ruang antar sel pada organ-organ tubuh. Sehingga, sistem organ kita dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan fisiologis tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi cairan tubuh. Peran utama yang dimiliki oleh cairan tubuh adalah memungkinkan tersebarnya nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh organ-organ tubuh agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Cairan tubuh akan mengangkut dan mengedarkan nutrisi, seperti glukosa, asam amino, lipid, dan vitamin, yang diserap dari sistem pencernaan menuju ke seluruh tubuh. Kemudian, cairan tubuh juga akan membawa dan mengirimkan oksigen yang dipompa oleh jantung menuju organ-organ tubuh dan mengambil karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selain itu, cairan tubuh juga mengangkut dan membuang zat sisa metabolisme sel ke ginjal, hati, dan paru-paru. Cairan tubuh juga memiliki peran lainnya yang menunjang berjalannya fungsi fisiologis tubuh, seperti memungkinkan kerja hormon dengan mengangkut hormon yang disekresikan oleh organ endokrin ke pembuluh darah dan dibawa menuju ke organ target, mempertahankan tekanan darah, berperan dalam pertahanan tubuh dengan adanya imunoglobulin dan antibodi di dalam plasma darah, mengatur suhu tubuh dengan menyeimbangkan regulasi panas tubuh, dan sebagai pelumas dalam pergerakan sendi. Wah, ternyata cairan tubuh penting banget ya Seekers. Oh ya, teman-teman pernah nggak sih habis olahraga tiba-tiba haus? Atau lagi rebahan tiba-tiba pengen minum? Kenapa ya? Ternyata tubuh kita pintar loh. Ketika cairan tubuh kurang, otak kita akan memerintahkan untuk minum. Itulah mengapa rasa haus itu muncul. Lalu, kondisi tubuh seperti apa yang menyebabkan kita merasa haus? Yuk simak penjelasan berikut. Kondisi pertama, saat produksi saliva atau air liur menurun, mulut dan tenggorokan menjadi kering. Hal ini memberikan impuls yang merangsang ke pusat haus di hipotalamus sehingga kita merasa haus. Kondisi kedua,
Saat tubuh dehidrasi, terjadi peningkatan tekanan osmotik plasma darah yang kemudian merangsang reseptor pada pusat haus di hipotalamus. Dan yang ketiga, ketika volume plasma menurun akibat dehidrasi, akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Tekanan darah yang menurun akan menstimulasi pelepasan hormon renin dari ginjal yang kemudian menyebabkan produksi hormon angiostensin 2. Hormon ini akan menstimulasi pusat haus di hipotalamus sehingga menyebabkan rasa haus. Wah, berarti ketika haus, kondisi dalam tubuh kita sedang tidak normal. Oleh karena itu, ketika haus, kita harus segera minum ya Seekers, supaya normal kembali. Oke, terima kasih kawan-kawan Seekers yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Seekers semakin sadar ya pentingnya minum yang cukup. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow media sosial kita yang lain. Terima kasih. See you.